Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berjumpa kembali di dalam kajian Ulumul Hadis yang insya Allah kita akan membahas contoh praktis kritik isu hadis. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana cara mengkritik, cara meneliti hadis, kita lihat sekarang contohnya yang sering disebut hadis oleh umat, padahal ternyata masih dipertanyakan dan boleh jadi itu bukan hadis, melainkan hanya isu belaka. Umpamanya menyayangi putri, mengabaikan istri. Ini kan banyak cerita yang kita temukan. Katanya seorang Rasul atau seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang tua lebih mencintai putrinya dibanding dengan istri. Ini cerita. Katanya ketika Rasul pulang perang itu langsung menggendong Fatimah yang masih kecil. Nah, pada saat itu katanya, kata ustadzah di televisi, saya dengar cerita tersebut, Rasulullah SAW itu istrinya 9, karena beliau lebih menyayangi putrinya, sehingga pulang perang tidak langsung kepada istri, melainkan langsung kepada putrinya bernama Fatimah. Yang jadi persoalan yang perlu kita kritik, kapan Rasulullah SAW melakukan hal tersebut dan kepada siapa dan di mana? Karena cerita ini menurut saya keliru. Pertama, Fatimah itu lahir sebelum diangkat jadi Rasul. Jadi Siti Fatimah itu lahir sebelum diangkat jadi Rasul. Kedua, perang itu diizinkan di Madinah ketika Fatimah sudah berusia 20 tahun. Ketiga, istri Rasul 9 itu tahun ke-7. Tahun ke-7 Hijriah. Berarti setelah Siti Fatimah 27 tahun. Bukankah Rasul keempat, bukankah Rasul semasa di Mekah belum mendapat perintah perang? Jadi ketika Siti Fatimah masih kecil, Rasul belum pernah perang, tidak diizinkan perang. Dan Siti Fatimah itu di Mekah lahirnya. Tepatnya adalah 20 Jumadisani, tahun ke-5 sebelum kenabian. Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun sebelum hijrah. Sedangkan Rasul beristri 9 tahun ke-7. Namun ada pula yang berpendapat bahwa Fatimah itu dilahirkan setahun katanya sebelum Rasul jadi nabi. Dan pokoknya yang jelas sebelum Rasul diangkat jadi Rasul. Jadi kalau apa yang diceritakan oleh Mubalighah di televisi itu tidak akan ada dasarnya. Bagaimana Rasul menyayangi putrinya dibanding dengan istri sehingga menggendong Fatimah pulang perang. Karena ketika Rasulullah SAW pulang perang, putranya sudah pada besar. Karena putra Rasul akan meninggal lebih dahulu dari Rasul dan masih kecil-kecil meninggalnya.
itu cara mengeritik. Jadi di samping dengan metodologi tadi yang kami uraikan, ada tausik, ada takhrij, ada tashih, tahlil, takwil, dan tatbik, juga logika, sejarah, salah satu cara untuk mengeritik. Salah satu contoh tadi, bagaimana bisa dikatakan Rasul menggendong Fatimah masih kecil tatkala beristri 9. Karena bukankah ketika Rasul beristri 9, Fatimah itu sudah jauh, sudah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Bukankah perang pertama itu yang dipimpin Rasul tahun kedua, ya, tahun kedua Hijriyah, dan Fatimah itu sudah dewasa. Kemudian yang kedua, ini cukup populer. Katanya istri Rasul itu cemburu. Para ustadzah sering. Bahkan ada cerita bahwa Aisyah itu bersandar ke pohon pisang hingga hangus karena terpanasi hati beliau yang sedang cemburu. Pertanyaannya adalah, kapan Aisyah menghanguskan pohon pisang dengan panas hati cemburu? Karena di Madinah itu dari dulu sampai sekarang belum ada pohon pisang. Belum pernah tumbuh gitu pohon pisang itu. Ya kalau di Yordan banyak pohon pisang. Atau di Palestina, ya. Kalau di Madinah kan nggak tumbuh pohon pisang. Jadi kapan bersandarnya? Ada juga yang menggantikannya sekarang pohon korma, bersandar ke pohon korma. Sehingga terbakar saking panasnya. Dan cerita Aisyah cemburu itu sering ditonjolkan, ya, terutama oleh kaum Syiah. Kalaupun cerita itu kepada pohon korma, tetap saja perlu dikritik. Menurut Aisyah sendiri, an Aisyata qalat ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah wa inni lam udrikha. Kata Aisyah, aku itu tidak pernah cemburu kepada istri Rasul yang manapun kecuali atas Khadijah, yang aku tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Itu juga karena Rasul sering bercerita tentang Khadijah. Rasul juga sering memerintahkan kepada Aisyah untuk memberikan hadiah kepada keluarga Khadijah. Dalam hadis lain itu dikatakan dari Aisyah, maghirtu ala imra'atin maghirtu ala Khadijah min kasroti dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sering nyebut-nyebut nama Khadijah. Iya, qalat wa tajawwajani ba'daha bisalasi sinin wa amarahu rabbuhu azza wajal au Jibril alaihi salam ayyubashshiraha bi baitin fil jannah min qasabin. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada istri Rasul manapun. Aku hanya cemburu kepada Khadijah karena Rasul sering memujinya. Padahal beliau menikahi aku setelah 3 tahun Khadijah wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan melalui Jibril akan membangun rumah baginya yang terbuat dari mutiara di surga. Karena Rasulullah SAW sering memuji Siti Khadijah. Karena kalau memuji Siti Khadijah wajar, karena keunggulan Khadijah itu cukup banyak. Ya, antara lain Khadijah itu mencintai Rasul sebelum menjadi Rasul. Rasulnya itu sebelum menjadi Rasul. Kan menikah dengan Khadijah, Rasul berusia 25 tahun. Sedangkan Rasul diangkat jadi Rasul itu 40 tahun. Jadi kemudian juga banyak tantangan-tantangan. Seperti orang Quraisy memboikot Rasul.
Siti Khadijah mengorbankan seluruh harta kekayaan yang memang Siti Khadijah itu saudagar besar ya. Jadi sangat kaya dan seluruh hartanya dikorbankan untuk perjuangan Rasul. Dan selama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah setelah diangkat jadi Rasul berusia 40 tahun, Rasul itu tidak punya kesempatan untuk mencari nafkah. Dan nafkahnya itu ditanggung oleh Khadijah, biaya hidupnya itu. Jadi kalau berusia 25 sampai 40 sebelum jadi Rasul, Rasul memang mencari nafkah ya. Jadi juru marketing perusahaan Khadijah. Tapi setelah Rasul jadi, setelah diangkat jadi Rasul, kan itu kesibukannya bukan main. Dan itu seluruh harta yang dimiliki Khadijah dikorbankan untuk kepentingan dakwah. Jadi Rasulullah SAW sering menyebut dan menceritakan kepada Aisyah. Kemudian kepentingan kepada Aisyah diceritakan, karena kan Khadijah itu wafat sebelum Rasul hijrah. Seperti tadi dikatakan oleh Aisyah, 3 tahun sebelum menikahi Aisyah. Jadi 3 tahun sebelum menikahi Aisyah. Sedangkan sejarah Khadijah kan harus diketahui umat. Nah, bagaimana caranya agar sejarah Khadijah itu diketahui umat? Ya, Rasul cerita kepada Aisyah. Jadi cerita kepada Aisyah bukan semata-mata pujian, bukan semata-mata menyanjung, tetapi memang untuk kepentingan umat, untuk kepentingan dakwah, ya. Nah, itu kecemburuan itu hanya satu kepada Khadijah, dan Rasul Aisyah mengatakan tidak cemburu kepada istri Rasul yang manapun, baik kepada Saudah, apalagi Saudah sudah memberikan malam-malamnya kepada Aisyah, apakah ke Sophia atau ke Hafsah atau ke Hindun atau ke Romlah, Zainab, Maimunah, tidak ada yang dicemburui. Jadi oleh karena itu cerita Aisyah cemburu yang diceritakan pohon pisang panasnya dan sebagainya itu telah terbantahkan oleh Aisyah sendiri. Jadi dongeng-dongeng Aisyah cemburu itu harus kita kritik, nggak ada dasarnya. Tidak sepatutnya melihat Rasul itu dengan kacamata kita. Ya, kalau mau cerita itu jangan dengan kacamata kita, tapi seharusnya dengan kacamata Rasul. Jadi jangan sampai kalau melarang poligami itu jangan dibikin-bikin gitu ya. Ya sama kan katanya Rasul itu berpoligami dengan janda-janda tua. Siapa bilang janda-janda tua? Janda tua itu kan hanya satu, Siti Saudah saja. Ketika Siti Khadijah dinikah oleh Rasul, masih muda, masih sempat punya anak. Umur Siti Khadijah diperdebatkan di kalangan ulama. Ya, karena belum ada akte kelahiran waktu itu ya. Perdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 40 dan sebagainya. Tapi yang jelas itu Khadijah masih sempat punya anak dari Rasul. Baik itu Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum. Kemudian yang tua hanya satu, yaitu Siti Saudah. Jadi maksud saya jangan bikin cerita-cerita palsu kalau berbicara tentang Rasul. Adapun bagaimana sebabnya, bagaimana latar belakangnya Rasul mencari janda-janda muda untuk dinikah, yang jelas kalau ditinjau dari sudut pertolongan,
menolong wanita itu ya harus sesuai dengan kebutuhan si wanita itu sendiri. Yang jelas janda tua mah ditolong, tidak perlu dinikah kan, karena tidak butuh pernikahan. Kembali lagi, tidak sepatutnya kita melihat keluarga Rasul ditonjolkan kelemahan istri-istri Rasul. Yang jelas istri Rasul itu wanita-wanita yang terpilih. Wanita-wanita yang terpilih, dan tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Sudah ditegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nur. Al-Khobisat lil-Khobisin wal-Khobis wat-Thayyibat lit-Thayyibin. Istri Rasul itu semuanya suci, ya. Tidak ada yang tidak suci. Jadi oleh karena itu harus benar-benar kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan kesuciannya, dengan apa adanya, ya. Jadi jangan dibikin-bikin dramatis supaya orang percaya atas diceritakan itu, karena ingin menguatkan dalil kita, karena ingin menguatkan apa yang diceramahkan, sehingga mengutip kisah-kisah yang dibuat-buat. Kalau ingin melarang, apakah ibu-ibu mau melarang suaminya berpoligami dan sebagainya, ya tidak perlu membuat cerita. Kemukakan saja apa adanya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, karena sudah jelas ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempertemukan yang buruk dengan yang baik dengan yang buruk. Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang baik, maka pasti istrinya itu adalah orang-orang baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang suci, maka istrinya pun pasti suci. Ini yang perlu kita tegaskan di dalam kisah tersebut. Maka kisah kecemburuan menurut saya itu harus dihapuskan, jangan diceritakan lagi, karena itu melemahkan keluarga Rasul, ya, melengahkan keluarga Rasul, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditakdirkan orang suci. Dan di dalam surat An-Nur itu sudah tegaskan, al-khabisat lil khabisin wal khabisun lil khabisat wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum magfiratun wa rizqun karim. Jadi wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang, ulangi, al-khabisat dulu ya, sebelum wat thayyibat. Al-khabisat, wanita yang jelek, lil khabisin, bagi laki-laki yang jelek. Wal khabisun, laki-laki yang jelek, lil khabisat, bagi wanita yang jelek. Wat thayyibat, wanita yang baik, lit thayyibin, untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibun, lit thayyibat, dan laki-laki yang baik bagi wanita yang baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun, itu merupakan pemisahan dari Allah dan menjaga kesucian
dari apa yang mereka katakan. Lahum magfiratun, bagi mereka itu ampunan, warizkun karim, dan rezeki yang mulia. Secara historis ayat ini turun berkaitan dengan isu Aisyah, ya. Karena isu Aisyah melakukan penyimpangan, maka dibantah oleh ayat itu sendiri. Maka perlu secara tegas cerita apapun yang menyudutkan, menjelekkan istri Rasul harus kita bantah, harus kita kritik. Karena apa? Karena Quran sendiri menyatakan hal tersebut. Quran sendiri telah membantah, maka kita ikut membantahnya. Jadi bahwa Aisyah itu orang baik, ya. Kemudian saya pernah ikut pengajian waktu itu di pasca sarjana. Jadi pengajiannya kuliah umum, ya. Jadi kuliah umum bagi mahasiswa pasca sarjana. Dan saat itu saya kebetulan hadir dan penceramahnya seorang profesor doktor. Tidak perlu saya sebut, ya, namanya. Pokoknya tokoh lah di dalam salah satu organisasi. Dan saya yakin beliau ceramah itu bukan hanya di pasca sarjana UIN pada saat itu saya masih jadi mahasiswa. Makanya saya ceritakan di sini salah satu contoh. Katanya sholat malam itu tanpa batas. Dia mengatakan Syekh Zainal Abidin, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, sebagai keturunan Rasul, katanya melakukan sholat malam itu sebanyak 1000 rakaat satu malam. Ini harus dikritik, ini dongeng yang seperti ini. Kenapa dikritik? 1000 rakaat. Yang jadi pertanyaan, berapa menit sih satu rakaat? Kalaulah dikatakan satu rakaat 1 menit, wah, satu rakaat 1 menit tuh cepat sekali. Itu aja yang rame taraweh itu, yang rame taraweh ngebut, itu nggak bisa 1000 rakaat satu malam. Jadi jika satu rakaat 2 menit saja, maka sholat malam itu membutuhkan waktu 2000 menit. Kalau 2000 menit kan 33 jam. Apakah ada satu malam 33 jam? Apalagi kan Syekh Zainal Abidin itu hidupnya di Irak, ya. Saya yakin di Irak itu tidak pernah ada itu malam 33 jam. Karena kan di Mekah itu paling lama malam itu 14 jam, paling lama. Jadi tidak mungkin sholat tanpa batas. Dan sering urusan sholat ini dilebih-lebihkan. Dilebih-lebihkan. Sampai kakinya bengkak. Kalau kakinya bengkak, bagaimana kegiatan dakwah berikutnya? Siangnya. Karena kaki bengkak akibat sholat malam. Lalu pagi-paginya tidak ada kegiatan. Padahal kan Rasul SAW sendiri menyatakan segala macam yang ada di tubuh kita itu mempunyai hak untuk dipenuhi kebutuhannya. Jadi ketika ditanyakan kepada penceramah itu berapa menit satu rakaatnya, marah itu, maklum. Penceramahnya sudah profesor doktor, kalau ditanya ngedesak gitu, ya kita juga tidak bisa apa-apa.
Dan dia akan mengatakan katanya jangan terlalu menggunakan rasio ya. Bagaimana tidak menggunakan rasio kalau cerita, kecuali kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyatakan. Kalau cerita itu ya dikoreksi lah secara rasio. Itu guru besar itu juga harus dikritik. Sama juga kan dalam dongeng ya. Ada kisah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasik, katanya itu Jumatan itu di Mekah. Ada Jumatan itu, sholat Jumat itu di Mekah. Aneh, Jumatan di Mekah. Karena waktu asar, sholat di Pamijahan. Kok bisa Jumatan di Mekah? Padahal ketika sholat Jumat dilaksanakan di Mekah, di Pamijahan kan waktu asar itu. Gimana? Salah satu contoh ya yang harus dikritik. Kemudian juga toleransi dalam perbedaan mengikuti Rasul. Ini kisah juga katanya ya kita harus meyakini bahwa toleransi itu merupakan prinsip juga di dalam Islam. Toleransi apakah antar umat beragama atau antar madhab atau antar yang lain-lainnya. Ada yang bertanya pada saat itu ketika saya ini juga ceritanya masih di televisi, jadi data-datanya ya. Ya beberapa mubalik itu bahkan sempat didengar bercerita tentang toleransinya Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Katanya karena Imam Syafi'i itu tukang kunut, kemudian pada suatu saat Imam Hanafi bermakmum. Maka Imam Syafi'i waktu itu tidak kunut karena tahu makmumnya anti kunut. Sebaliknya ketika Imam Hanafi jadi imam, maka Imam Hanafi teh kunut karena tahu di belakang ada raja kunut. Ini juga kapan terjadi Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu berjamaah? Karena jelas kehidupannya. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 dan Imam Hanafi wafat tahun 150 itu. Ya kapan berjamaahnya? Ada juga akhirnya cerita almarhum Profesor Hamka dengan Kiai NU. Ya, tapi kalau Kiai NU dengan almarhum Profesor Hamka kan tidak dijadikan sakti, walaupun benar gitu ceritanya, tidak bisa dijadikan dasar syariah. Jadi itu salah satu contoh. Yang keempat yang harus kita kritik. Jadi apa yang diceritakan antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi bertemu itu harus kita bantah. Karena Imam Syafi'i lahir itu bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi. Ya tepatnya kan Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 atau 702 atau 703 sampai wafat 767 Masehi. Sedangkan Imam Syafi'i lahirnya di Gaza tahun 150 Hijriah dan wafat 204. Jadi jelas tahun wafat Imam Hanafi bertepatan dengan tahun lahirnya Syafi'i. Kemudian ini juga masih dengar di televisi. Ada seorang mubalik mengatakan segala-galanya itu harus di masjid kegiatan itu. Bahkan dia mengatakan la sholata illa fil masjid, la nikaha illa fil masjid. Tidak ada sholat kecuali di masjid dan tidak ada nikah kecuali di masjid. Tidak perlu saya sebut ini ustadznya, karena itu di televisi TVRI ya ceramahnya waktu itu. Mungkin dia tidak menyebut hadis la sholata illa fil masjid, la nikah illa fil masjid, tapi itu karena
dikutip bahasa Arabnya dan ditegaskan bahwa itu bukan hadis, jadi bisa saja dianggap hadis. Sehingga nikah itu dilakukan di masjid. Oh, sampai sekarang kan pernikahan itu banyak yang di masjid. Bahkan ketika saya mengadakan walimah nikah anak, waktu itu anak ketiga kan di Masjid Mujahidin ya, di aula Masjid Mujahidin. Saya melaksanakan akad di aula aja, tidak di masjid. Itu ada yang mengeritik itu langsung kepada saya, Ustadz. Ustadznya mengeritik, kenapa katanya Pak Saifuddin tidak diakadkan di masjid? Kan di atas ada masjid, kenapa tidak diadakan di masjid, kok di aula saja? Saya tanya, Rasul pernah nggak menikah atau menikahkan di masjid? Pada Ustadz itu saya tanya. Dia ngulang itu berdiam. Oh iya ya, apa pernah Rasul menikahkan akad di masjid? Baik Masjidil Haram ketika sedang di Mekah maupun di Masjid Nawawi ketika berada di Madinah. Dan Rasul juga menikahkan akadnya tidak ada yang dilakukan di masjid. Tapi kok kenapa ya sekarang banyak artis yang sengaja menikah di Masjidil Haram? Walaupun pulangnya cerai. Jadi itu salah satu kritik. Ya, kalau mau mengaku bahwa akad nikah itu yang suci ataupun sangat sakral, ya kenapa harus di masjid? Saya bukan mengatakan nikah di masjid itu hukumnya apa. Saya tidak berbicara, itu diperdebatkan. Cuma silahkan saja. Cuman yang ditanyakan, apakah ada contoh dari Rasul akad nikah di masjid? Ya kalau latar belakangnya mah supaya lega, supaya luas, supaya banyak umat, ya itu. Tapi jangan sampai akadnya di masjid, kemudian walimah di gedung. Kalau walimahnya di gedung, kenapa sekalian aja di gedung? Kalau kan katanya mau nyumbang masjid, ya nggak usah kaitan dengan pelaksanaan akad, sumbang aja ke masjid. Jadi la sholata illa fil masjid, la nikah illa fil masjid itu perlu dibatalkan ungkapan itu ya. Karena apa? La sholata illa fil masjid salah. Kan Rasul juga memperbolehkan sholat di rumah. Termasuk sholat fardu ya. La nikah illa fil masjid tidak pernah ada zaman Rasul. Jadi itu isu yang harus dikritik. Seperti tadi saya katakan, bukan berarti menyebut hukum, tapi itu mempertanyakan dalil-dalilnya. Karena kan sekarang sudah menjadi sakral, sudah dibesar-besarkan tempatnya di masjid. Ada yang beralasan dengan hadis, yaitu Abu Isa At-Tirmidzi yang mengatakan hadasana Ahmad bin Mani, hadasana Yazid bin Harun, Habarona Isa bin Maimun al-Ansori, Anil Qasim bin Muhammad an Aisyah, qolat qola Rasulullah SAW, a'linu hadan nikah, waj'aluhu fil masajid, wadribu alaihi biddufu. Kata Aisyah, Rasul bersabda, iklankanlah, iklan. Asalnya iklan ya. Iklankanlah nikah itu. Waj'alu fil masajid. Jadikanlah tempatnya di masjid. Bukan akad di sini. A'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid.
jadikanlah di masjid dan pukullah dufuf, semacam rebana. Nah, menurut hadis ini adalah kata At-Tirmidzi, ada hadisun gorib. Hadis ini asing, tidak populer, karena terdapat Isa bin Maimun. Menurut Ad-Dhahabi, sanadnya dhaif. Menurut Al-Bukhari, munkarul hadis. Munkar. Menurut An-Nasai, hadis ini tidak kuat. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang wafat 852 Hijriah, hadis ini dhaif. Karena hadis ini tidak bisa dijadikan dasar hukum, dhaif, maka nikah di masjid itu tidak bisa disyariahkan. Hukum syariah itu hanya berdasar Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Jadi tidak bisa dijadikan dasar, ya. Oleh karena itu, 5 contoh yang harus dikritik, saya simpan dulu. Keenamnya saya akan bahas pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.